Baik, selamat siang untuk teman-teman dan Bapak dosen. Saya Geraldo Putra Benmamaha dengan NIM 200402169. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi elektronika analog teknik elektro, yaitu membahas tentang soal dioda. Yang pertama terkait dengan dioda yang akan dibahas, yaitu dioda sebagai driver LED. Yang kedua itu rangkaian dioda sebagai penyarah. Yang ketiga rangkaian dioda regulator Zener, dan yang keempat rangkaian dioda bias DC transistor. Yang kelima dan terakhir ini adalah aplikasi transistor sebagai driver. Langsung kita masuk yang pembahasan topik pertama, yaitu rangkaian dioda driver LED. Kita lihat rangkaian dioda driver LED seperti gambar di sini. Seperti gambar ini adalah rangkaian driver LED dalam bentuk dioda dalam bentuk paralel. Kita lihat diodanya ini terpisah, maka dalam rangkaian paralel itu tegangan itu sama. Tegangan sama, yaitu F1 sama dengan F2 dan seterusnya. Nah, kita langsung saja lihat soalnya. Dalam soal, rangkaian dengan 3 buah LED secara paralel. Tegangan LED yang pertama 2,2 F atau volt, arus LED itu 25 mA. Tegangan input diberikan 12 volt. Berapakah nilai resistor yang diperlukan? Kita bikin dulu diketahuinya. Diketahui tegangan masuk itu 12 volt. Tegangan LED 2,2 volt. Tegangan LED 2 juga 2,2 volt dan tegangan LED 3 2,2 volt. Sedangkan I-nya itu 25 mA. 25 mA ini bisa kita konversikan menjadi 0,0025. Yang ditanya adalah R. Kita jawab. Dari rangkaian ini kita dapat rumus persamaan R sama dengan tegangan dikurang tegangan LED dibagi dengan arus LED yang pertama, LED yang kedua, dan arus LED yang ketiga. Kita masukkan Fs yaitu 12. Sedangkan FLED itu 2,22 per 0,25 tambah 0,25 tambah 0,25. Kita dapat 12 kurang 2,2 itu 9,8 per 0,75, yaitu kita dapat 9,8 per 0,075 yaitu 130,6. Jadi R resistor yang kita dapat dalam rangkaian ini yaitu 130,6. Kita lanjut ke topik yang kedua. Yang topik kedua itu rangkaian dioda penyarah. Kita lihat beginilah bentuk rangkaian dioda penyarah, di mana ada arus dan juga ada pembatas yaitu trafo dan juga ada transistor. Di mana di sini terlihat ada dua dioda, yaitu dioda pertama dan dioda kedua. Kita lihat soalnya. Berapakah tegangan output pada dioda penyarah tersebut? Diketahui V1 120
Ini V1-nya 120 ya. V1-nya 120 VRMS. Kenapa kita pakai VRMS? Karena di sini adalah tegangan AC. Maka 120 VRMS. V-nya frekuensinya yaitu 60. N1 dan N2. Maksudnya ini lilitan pertamanya itu 7:1. 7 dan 1. C1-nya kita dapat 68 mikrofarad. R1 diketahui sini 2,2 kilo ohm. Yang ditanya itu tegangan out atau F out atau tegangan R atau tegangan hambatan R. Kita jawab kita selesaikan. Jadi V1 dapat persamaan dari rangkaian ini V1 per V2 sama dengan lilitan pertama per lilitan kedua atau N1 per N2. Terdapat V2 120 RMS per 7 per N1 7. Jadi 120 bagi 7 itu 17,14. Satuannya itu masih volt ya, volt RMS. Dari sini kita cari RMS-nya yaitu sebagai berikut. RMS sama dengan VP atau tegangan puncak per akar 2. Karena di sini kita pakai tegangan RMS, maka rumusnya ini demikian. Kita cari, maka dapatlah rumus VP. VP sama dengan dikali silang VRMS dikali akar 2. Kita masukkan VRMS-nya 17,14 kali akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4. 17,14 dikali akar 2 itu 24,24 volt. Nah, di rangkaian ini kita sudah dapat tegangan masuknya itu 24,24 volt. Jadi di sini kan ada dua dioda, D1 dan D2, maka kita mencari tegangan masing-masing ini. Jadi rumusnya itu tegangan in sama dengan setengah dari tegangan VP. Kita masukkan VP in setengah dikali tegangan puncak itu 24,24 volt, yaitu dapatlah VP in itu 24,24 dibagi 2 yaitu 12,12. 12,12 ini tegangan pada masing-masing dioda. Jadi kita dapat tegangan ini 12 dan tegangan ini juga 12. Jadi untuk mencari tegangan outputnya itu bisa kita dapat VP out sama dengan VP in, yaitu 12,12. Jadi tegangan output jadi tegangan output yang kita dapat di sini adalah 12,12 volt. Kita lanjut ke mencari tegangan hambatan R yang tadi, yaitu bisa kita dapat R diketahui dalam soal itu 2,2 ohm. Jadi untuk mencari FR ini kita cari dulu arus yang mengalir dalam rangkaian L ini dengan rumus V per R. V per R, V yang kita pakai ini VP atau VP out yang kita dapat tadi yaitu 12,12 per R. Kita pakai 2,2 kV. Jadi arus pada L itu 5,51 mA. Lanjut kita mencari frekuensi keluarnya dengan rumus. Frekuensi keluar itu rumus umumnya itu 2V in. 2 dikali frekuensi masukan. Yaitu 2 dikali 60. Diketahui dalam soal tadi frekuensinya 60.
Jadi 2 kali 60 sama dengan 120. Maka dapat dengan R. Dengan FR sama dengan I dikali per frekuensi dikali kapasitor. Ini rumus dalam untuk mencari tegangan R. Jadi kita masukkan arus pada L itu 5,51 mA per frekuensi 120 Hz dikali kapasitornya tadi 68 mikrofarad. Jadi kita dapat 5,51 dibagi 120 0,045 dikali 68. Jawabannya 672 milivolt. Jadi tegangan output Vout adalah 12,2 volt dan tegangan pada hambatan R kita dapat 672 milivolt. Lanjut. Topik yang ketiga, rangkaian dioda regulator Zener. Kita ketahui bahwa dioda Zener itu dilambangkan dengan seperti berikut, seperti gambar berikut, yaitu segitiga dan juga garis yang saling berhadapan. Nah, langsung kita lihat soalnya. Tentukan nilai minimum dan maksimum tahanan beban RL dan arus maksimum dan minimum. Langsung kita cari atau kita tuliskan diketahui R sama dengan 222 ohm. V-nya sama dengan 20 volt. VZ, tegangan pada Z. Tegangan pada Z itu 10 volt. Yang ditanya itu RL minimum atau hambatan minimum dan juga arus maksimum. Untuk mencari untuk mencari tegangan hambatan minimumnya itu bisa kita lihat dalam persamaan V sama dengan VI dikali RL per R tambah RL. Ini juga bisa, ini terdapat juga dalam rumus pembatas tegangan. Bisa dilihat dalam rumus-rumusnya, yaitu yang di sini saya akan menjelaskan selanjutnya ialah FZ sama dengan FIRL per R tambah RL, di mana kita kali silang FZ sama dengan FZ dikali R tambah RL sama dengan FI tambah RL. Kita pakai aljabar ya. Kita kalikan FZ kali R tambah FZ kali RL sama dengan FI kali RL. Jadi RL-nya sama dengan tegangan Z R per FI dikurang VZ. V. Kita dapat hambatan min sama dengan VZ kali R per VI kurang VZ. Kita masukkan VZ-nya itu 10 dan R-nya itu adalah 222 ohm dikurang VI 20 VZ 10 sama dengan 220 ohm. Selanjutnya mencari arus L max dengan rumus seperti rumus biasa, itu I sama dengan V per R. Di sini kita ganti IL max sama dengan VZ per hambatan min. Hambatan L minimum. Jadi kita dapat arus max sama dengan V tegangan Z per R. 10 V per 22
ohm sama dengan 45 miliampere. Jadi untuk R elemennya kita dapat 222 ohm dan juga IL max atau arus maksimumnya 45 miliampere. Kita lanjut. Topik yang keempat, rangkaian dioda bias DC transistor. Di sini kita lihat rangkaiannya itu diketahui itu VC atau tegangan totalnya itu 14 volt. 14 volt. Dan IB. Arus yang berada dalam B itu dalam 40 mikroampere, betanya itu 80. Kita menggunakan beta dan tegangan C-nya itu 6 volt. Yang ditanya itu adalah arus pada C, tegangan hambatan RC, hambatan pada B, dan juga tegangan C dan dengan di C dan CE. Langsung kita jawab. Rumus mencari arus pada IC itu IC sama dengan beta dikali IB, arus B, yaitu kita masukkan betanya itu 80, sedangkan IB-nya 40. Jadi 80 kali 40 sama dengan 3200 mikroampere. 3200 mikroampere bisa kita konversikan ke ampere menjadi, kita bagi 1000 karena mikroampere ke ampere itu bagi 1000 per 1000. Jadi 3200 per 1000 itu sama dengan 3,2 miliampere. Untuk mencari hambatan C bisa kita lihat pada rangkaian ini kita menggunakan hukum 2 itu. Hukum 2 Kirchhoff bisa. Jadi 14 volt dikurang karena ke bawah dikurang IC kali RC sama dengan 6 volt. Jadi rumusnya itu RC sama dengan 14 volt dikurang 6 volt sama per IC sama dengan 8 volt per 3,2 miliampere. Dapat RC-nya itu 2,5 kilo ohm. Jadi IC tadi kita dapat 3,2 miliampere. RC-nya 2,5 kilo ohm. Dan selanjutnya untuk mencari nilai RB. Nah, bisa kita juga pakai hukum Kirchhoff 2 itu 14 volt dikurang IRIB dikurang VBE. VBE itu di sini, VBE. Untuk tegangan VBE ini, tegangan dioda itu pada umumnya itu 0,7. 0,7 volt. Jadi kita masukkan 14 volt dikurang 0,7 per IB itu, IB pada soal itu 40 mikroampere. Jadi 13,3 volt per 40 mikroampere yaitu yaitu 332,5 kilo ohm. Untuk mencari tegangan VCE sama dengan tegangan VC dikurang tegangan FE. Salah. Ini tegangan FE. Tegangan FE itu 0. Jadi VC per VE 6 dikurang 0 sama dengan 6 volt. Jadi kita dapat VCE itu kita dapat 6 volt dan RB-nya 332,5 ohm, kilo ohm. Selanjutnya
Topik yang terakhir itu aplikasi transistor sebagai driver. Kita di sini saya menggunakan transistor driver LED, di mana dalam rangka ini kita bisa lihat ada arus load atau arus. Ada juga beta 100 diketahui RB1 dan RB2. Yang ditanya itu carilah RB1 dan RB2. Diketahui VC tegangannya itu 5 volt. VCC ini 5 volt. VE-nya itu 2 volt. VB-nya itu 2,7. 2,7 volt. Arus pada I-nya itu 20 mA. Di mana arus load itu sama dengan arus pada E. V per R 20 mA. Terus kita cari RE atau hambatan pada E itu sama dengan V per I, 2 volt per 0,02 ampere itu. Oh iya, ini bisa kita konversi ke ampere, 0,02 ampere. Selanjutnya kita dapat persamaan V RB2 per V RB1 sama dengan RB2 per RB1. Kita masukkan tegangan pada RB2 itu 2,7 volt dikurang VCC dikurang VB itu 5 kurang 2,7. RB2 per RB1 itu 1,17. Jadi RB2 per RB1 sama dengan 1,17. RB1-nya kita dapat dalam ini 0,85 dikali RB2. Syaratnya itu RB2 lebih kecil sama dengan beta dikali RE kali 0,1. Jadi betanya tadi 100, RE-nya kita dapat 100 dikali 0,1 itu 1000. Berarti RB2-nya itu 1000 ohm. Kita masukkan ke dalam persamaan RB1 tadi 0,085 dikali RB2. Jadi 0,085 dikali 1000 sama dengan 850 volt. Jadi kita dapat RB1 850 volt, RB2-nya 1000 volt. Jadi inilah penjelasan saya untuk menjelaskan soal tersebut. Demikian. Selamat siang, terima kasih.